Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berjumpa kembali di video ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Saya pribadi berdoa semoga saudaraku yang sekarang melihat video ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, dalam agama Islam, seorang anak diajarkan untuk selalu berbakti kepada orang tua yang disebut dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan berbakti seorang anak kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non-muslim. Bagi seorang muslim, berbakti kepada orang tua bukan sekadar untuk memenuhi tuntunan norma kesopanan, namun sebagai salah satu cara menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa cara untuk berbakti memuliakan orang tua menurut ajaran Islam. Yang pertama, bertutur kata yang baik. Seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik pada orang tuanya. Mungkin kamu pernah memiliki perbedaan pendapat atau bertengkar dengan orang tua, tapi sebagai anak, kamu tetap harus menjaga tutur katamu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu mendebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu berbicara." Kedua, selalu mendoakan orang tua. Ketika orang tua masih hidup atau bahkan sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, seorang anak juga harus mendoakan orang tuanya. Doa anak akan membahagiakan orang tuanya. Bahkan doa tersebut akan menjadi amalan yang dibawa oleh orang tua hingga ke alam kubur. Ketiga, memprioritaskan orang tua. Dalam setiap kesempatan, hendaknya kamu selalu memprioritaskan orang tua, terutama ibu, dan selalu berbuat baik padanya. Rasulullah SAW bersabda, "Berbuat baiklah kepada ibu, karena surga berada di bawah kedua telapak kakinya." Keempat, membuat bangga orang tua. Orang tua merupakan orang yang mendidik anaknya dari kecil hingga dewasa. Itulah mengapa setiap anak wajib melakukan yang terbaik untuk membanggakan orang tuanya. Jika kamu menuruti ajaran orang tua, mereka pun akan merasa bangga dan bahagia kepadamu. Kelima, memberi kehidupan yang layak. Saat seorang anak sudah mandiri dan bisa mencari nafkah sendiri, sebaiknya sang anak menunjukkan sikap berbaktinya dengan memberi kehidupan yang layak bagi orang tuanya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui." Keenam,
merawat orang tua di usia senja. Ketika orang tua berada di usia senja, umumnya orang tua memerlukan perhatian lebih karena kondisi mereka sudah tidak sesehat di masa muda. Untuk itu, sudah sewajarnya jika anak merawat orang tuanya sebagaimana sang anak dirawat orang tua sejak kecil. Di dalam hadis menerangkan, celaka, sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ketujuh, menghormati pilihan orang tua. Sebagai anak, kamu mungkin sering berselisih pendapat dengan orang tua. Kadang orang tua memiliki pilihan dan opini tersendiri. Apapun pilihan orang tua dalam hidupnya, kamu sebagai anak juga harus menghormatinya. Kedelapan, melakukan apa yang diridhoi oleh orang tua. Lakukanlah hal yang disukai dan diridhoi oleh orang tua. Selama itu baik, maka itu adalah jalan pahala bagi kamu. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kesembilan, rutin memberi kabar bagi yang sudah tidak tinggal bersama orang tua. Ketika kamu sudah berkeluarga atau kamu tidak lagi tinggal bersama orang tua, penting bagi kamu untuk selalu memberi kabar pada orang tua. Menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua adalah salah satu cara untuk membahagiakan mereka. Jangan lupakan orang tua meski kalian berjauhan. Dan kesepuluh, berbicara yang menyenangkan hati orang tua. Orang tua adalah orang yang harus dihormati dan disayang oleh anaknya. Mereka merupakan pahlawan bagi anak-anaknya. Saat berbicara dengan orang tua, tak hanya tutur kata yang perlu diperhatikan, tapi juga berikanlah kalimat-kalimat yang bisa menyenangkan hati mereka. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 menyebutkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu dia 10 cara memuliakan orang tua menurut ajaran Islam. Berikan kasih sayang pada orang tua seperti mereka telah memberikan kasih sayang padamu. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridha Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya berikan, semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.